Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lisentia Poetika Kelre, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Buru. Di sini saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Wiwin, yang juga merupakan salah satu guru IPA di Sekolah SMP Negeri 32 Buru. Oke. Assalamualaikum Ibu Win. Waalaikumsalam Bu Yan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, hari ini saya akan melakukan supervisi kepada Ibu Win. Sebelum melakukan supervisi, saya akan melakukan dulu pra-observasi. Nah, tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk mengetahui kesiapan Ibu Win sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Win. Yang pertama adalah apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu Win bawakan nanti? Oke, jadi di sini saya membawakan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Oh ya. Dengan tema pertamanya itu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Jadi tujuan pembelajaran yang saya angkat di sini yaitu siswa dapat membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup berdasarkan karakteristiknya. Itu aja untuk tujuan pertama saya. Tujuan yang ingin Ibu capai yaitu adalah siswa dapat membedakan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Wah, luar biasa. Oke, kemudian yaitu area pengembangan. Area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan di sini adalah apa? Ya, jadi di sini ada dua area pengembangan yang saya ambil. Yang pertama sudah pasti itu tentang pengetahuan. Yang kedua tentang keterampilan. Oh, berarti ada dua area pengembangan yaitu terkait pengetahuan atau kognitif ya. Yang kedua ya adalah keterampilan. Oke, yang ketiga terkait dengan strategi apa kira-kira yang akan Ibu gunakan? Ya, jadi di sini strategi yang saya gunakan yang pertama itu tentang menggunakan mode pembelajaran discover learning, yang dimana saya harapkan proses pembelajarannya semua berpusat pada siswa. Jadi di sini siswa yang nanti akan lebih aktif dibanding saya di sini sebagai fasilitator saja. Saya ingin supaya pembelajarannya bisa berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Oh, berarti strategi yang ingin Ibu gunakan yaitu metodenya terkait dengan discovery learning. Oh ya. Oke, bagi pertanyaan yang terakhir yaitu media pembelajaran yang Ibu gunakan adalah apa? Jadi di sini media yang saya gunakan LKPBD. Oh, Ibu hanya menggunakan LKPD. Oke, baik. Karena kita sudah melakukan pra-observasi, maka habis ini kita akan melakukan observasi di kelas. Nah, nanti setelah selesai observasi di kelas, nanti adanya pasca observasi. Nah, pasca observasi ini nanti akan didampingi oleh pengajar praktik dari guru penggerak. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita pada hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya, yang saya dapatkan, yang pertama dapat menambah pengetahuan saya. Terus membuat saya lebih semangat lagi, lebih menyusun lagi pembelajaran saya supaya lebih menarik lagi. Yang biasanya saya masuk mungkin besok baru buat perangkat, hari ini saya sudah terbiasa, sebelum masuk saya selalu membuat perangkat dengan baik. Oke, baik, terima kasih Ibu Win. Berarti sebentar Ibu akan melakukan observasi. Ya, nanti saya akan melakukan supervisi kepada Ibu. Nah, nanti sampai ketemu di dalam kelas ya Ibu Win. Ya, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kembali duduk. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran kita di pagi ini, Ibu Guru tunjuk satu orang laki-laki untuk membacakan doa sebelum kita mulai pembelajaran. Siapa yang bersedia? Silakan.
Oke, kembali ke tempat. Terima kasih Ilham. Oke, jadi di sini Bu Guru akan mencek kehadiran kalian. Semuanya hadir? Hadir. Oke, bagus sekali. Semua siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Oke. Jadi semuanya bisa berdiri? Duduk? Berdiri lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, ulangi lagi sekali lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, perhatikan meja kalian. Coba lihat, semua punya meja? Punya buku? Punya pulpen? Punya. Oke, jadi dilihat. Kira-kira kegiatan yang kalian lakukan tadi bisa dilakukan tidak oleh benda-benda yang sudah Ibu Guru sebutkan tadi? Ada pulpen, buku, meja, bisa dilakukan tidak? Tidak, Bu. Oke, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia benda mati. Kalau kalian? Benda hidup apa makhluk? Makhluk hidup. Oke, bagus sekali. Semuanya bisa duduk kembali. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang siapa yang bisa tentang apa? Nah, makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Jadi di sini Bu Guru nanti akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Nah, jadi tujuannya yang pertama kalian dapat mengklasifikasikan makhluk hidup, mana yang hidup, mana yang tidak hidup berdasarkan dia punya karakteristik. Oke, jadi kelompok Ibu Guru akan bagi 1, 2, 3, 4 membentuk satu kelompok. Yang di sebelah kiri Ibu Guru juga akan membentuk satu kelompok. Bisa? Bisa, Bu. Oke, jadi Bu Guru akan bagikan kalian dengan LKPD. Duduk berkelompok. Cepat. 1, 2, 3. Cepat gerakan, cepat. Iya. Oke, sudah usah banyak. Usah 4. Itu mundur saja, 2 saja. Itu aja. Kursinya saja yang diangkat. Kursinya saja yang diambil. Karena kelompok kalian kelompok kecil, cuma terdiri dari 4 orang. Jadi cukup. Kursinya dimajukan ke depan. Bisa? Oke. Jadi di sini Bu Guru ada, bisa duduk? Oke. Sudah siap? Jadi di sini sebelum Ibu Guru bagikan, Ibu Guru akan memberikan dulu. Di sini ada yang Ibu Guru pegang adalah lembar EKPD-nya. Jadi di sini kalian akan melakukan yang mengidentifikasi ciri-ciri hidup dan tak hidup berdasarkan observasi. Jadi yang diobservasi di sini ada 2 gambar. Gambar yang satunya adalah gambar akuarium, yang satunya gambar meja. Kalian lihat ciri-cirinya. Oh, akuarium di dalamnya ada apa saja? Kegiatan apa yang terjadi? Ciri-ciri ikannya di situ seperti apa? Dia melakukan aktivitas apa? Terus meja yang di sampingnya, dia seperti apa? Kegiatan yang dia lakukan. Sudah? Nah, kalian akan isi di dalam kolom-kolom yang sudah Ibu Guru siapkan. Setelah itu akan dipresentasikan mewakili kelompok satu orang ya yang mempresentasikannya bisa? Oke. Waktu kalian kerjakan 20 menit. Cepat. Dilihat dulu. Ciri-ciri yang pertama di situ diminta ikan. Lihat. Ciri-cirinya apa yang di dalam akuarium? Ciri-ciri. Berarti di sini dilihat ciri-ciri hidup dan tak hidupnya. Langsung diisi. Kira-kira apa sih yang terjadi di dalam akuarium? Ya diisi di kolom ikan. Yang ikan diisi di kolom ikan, yang meja diisi di kolom meja.
Ya, jadi ikan dibuat di kolom ikan, yang meja dibuat di kolom meja. Dia apa? Ciri-cirinya diminta di situ adalah ciri-cirinya. Kalian mengidentifikasi ciri-ciri hidup dan tak hidup. Di situ meja dia ciri-cirinya seperti apa? Iya, yang ikan di situ ciri-cirinya apa? Ikan itu kira-kira kalau dalam akuarium itu biasanya dia apa? Dia ada bernafas, apa ditulis. Terus yang meja lihat ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri hidupnya dia hidup kah tidak? Kalau dia tidak hidup ciri-cirinya apa? Dia di situ bisa diisi di kolomnya. Meja belajar ciri-cirinya. Ciri-ciri bukan paku rep. Jadi ciri-cirinya dia apa namanya diam, tidak bisa bergerak. Ikan di dalam dia berenang begitu, dia makan begitu, berenang untuk apa dia ini? Untuk berenang. Dia makan. Iya sudah saya apa makan minum. Di sini ciri-ciri meja dia. Ciri-cirinya apa? Dia meja kenapa yang ciri-ciri hidup? Hidup dan tak hidup. Dia tidak bergerak. Tidak bergerak. Ikan kan berenang. Nah, tidak makan. Kan makan. Ini kan dia makan ikan toh? Makan. Terus dia tumbuh. Tumbuh. Ini tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Nah, begitu sudah. Sudah untuk kelompok 2. Ini dia bernafas, terus berenang. Berarti ini dia tidak bernafas, toh? Dia tidak bernafas. Terus dia ini tidak bernafas. Ciri-cirinya toh, kalau sini bernafas, berarti di sini dia tidak bernafas, bernafas, bergerak, berenang toh, bergerak. Di sini dia tidak berpindah saja, berpindah, toh. Di sini dia apa? Tumbuh. Di sini ya dia tumbuh. Maksudnya dia tumbuh. Meja kan dia tidak tumbuh. Toh ciri-cirinya toh. Cepat-cepat saja. Sudah untuk kelompok 2? Sudah selesai? Bagaimana kelompok 1? Ada yang belum paham? Bagaimana untuk kelompok 2? Iya. Oke. Sudah semua? Sudah kelompok 1? Oke, karena sudah semua, duduk yang manis, duduk yang manis, duduk yang baik. Duduk yang baik. Oke, sudah selesai kelompok 2? Sudah kelompok 1? Sudah, oke. Jadi di sini Bu Guru akan meminta tiap-tiap kelompok 1 orang untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, untuk kelompok mana yang duluan ini? Jadi kelompok 1, Umi bilang kelompok 1 aja Bu yang duluan. Oke, untuk kelompok 1 siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasi? Umi, ayo kita aplaus dulu bersama untuk Umi. Ayo Umi silakan di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 harap tenang. Presentasikan. Hasil menyebutkan ciri hidup dan tak hidup. Ikan berenang, nafas, makan, minum, tumbuh. Meja belajar, tidak bergerak, tidak makan, tidak tumbuh. Pakan
Meja benda mati. Ikan benda hidup. Oke, sudah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo aplaus dulu untuk Umi. Ya, selanjutnya ada tanggapan dari kelompok 2 tentang apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Kalau tidak ada berarti Ibu Guru akan persilakan kelompok 2 untuk presentasi tugas mereka. Ongkos maju duluan. Yang lain perhatikan. Pengamatan pada ikan dalam akuarium, kolam dan meja belajar. Ciri-ciri ikan: bernafas dan berenang. Ciri-ciri meja belajar: tidak ada nafas. Yang lain yang ketawa. Tadi Rizky bilang tidak ada nafas. Ya, terus Rizky, itu ciri-ciri apa Rizky? Ciri-ciri ikan bergerak. Ciri-ciri meja belajar tidak bisa berpindah tempat. Ciri-ciri ikan bisa bertumbuh, ciri-ciri meja belajar tidak bisa bertumbuh. Keterangan benda hidup Adalah ikan. dan ikan makhluk hidup. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk Rizky. Sudah? Oke, jadi dari pembagian kelompok ini yang kalian amati, apa yang bisa kalian tarik kesimpulan semuanya? Apa yang bisa kalian lihat? Yaitu ikan merupakan ikan apa? Makhluk hidup. Meja adalah nah, kenapa meja dikatakan benda mati? Karena dia tidak melakukan yang namanya aktivitas hidup yang dilakukan oleh ikan. Di mana ikan melakukan yang namanya berenang, berarti dia bergerak. Terus ikan juga dia bisa makan, bisakah tidak? Meja bisa makan kah tidak? Tidak bisa. Terus ikan, dia bisa tumbuh kah tidak? Bisa. Ikan bisa tumbuh? Bisa, dia tumbuh dari yang ikan kecil menjadi ikan dewasa. Kira-kira meja belajar kalian, dia bisa berkembang kah tidak? Iya, jadi kita taruh di sini dari tiap tahun ke tahun, dia tidak akan berkembang. Malahan dia bisa rusak. Betul? Oke, jadi kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Setelah ini Ibu Guru akan bagikan soal asesmen mengenai materi kita yang sudah kita lewati bersama, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Tenang saja. Ayo, rampas buka. Sudah semua? Oke, jadi semua sudah bisa memberikan contoh, sudah bisa membedakan, oh ini yang tergolong dalam makhluk hidup, ini yang tergolong dalam makhluk tak hidup. Semua sudah bisa? Ibu Guru yakin semuanya sudah bisa, karena semuanya sudah paham. Ingat, kita manusia merupakan makhluk hidup. Jadi kalau kita berbicara tentang makhluk hidup, berarti kita berbicara mengenai diri kita sendiri. Contohnya, kita makan. Kita buang air besar, berarti kita buang air besar. Terus kita apa lagi? Bergerak dari rumah ke sekolah, bergerak atau tidak? Bergerak, berarti kita masuk dalam makhluk hidup. Ketika kita sudah mati, baru kita dikatakan sebagai makhluk tidak hidup, karena kita sudah tidak punya nafas. Oke? Paham? Ya, Bu Guru lanjut. Ibu Guru akan membagikan soal asesmen untuk kalian. Jadi diisi perorangan.
Tidak boleh lihat punya teman. Kita harus jujur, menghargai hasil kita sendiri. Ya, jangan kita mengambil punya teman, intinya padahal punya temannya salah. Biasanya punya teman salah, kita nyontek, jadi kita punya yang benar dihapus, jadi kita punya nanti akan jadi salah. Harus percaya diri. Jawab sesuai dengan kemampuan kalian. Bisa Fadil? Siap? Siap. Ini Mendol lebih. Siapa yang belum? Oke. Jadi di sini soal kalian semuanya sama. Tidak ada yang beda. Jadi tidak usah ditanya ke teman. Kalau soalnya tidak jelas, langsung ditanyakan saja kepada ibu di depan, oke? Soal yang pertama, jelaskan karakteristik yang membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Sudah, tadi kita sudah melakukan yang namanya observasi, melakukan pengamatan, toh? Jadi kalian sudah tahu. Ayo diisi sudah. Jelaskan karakteristik yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Soal yang pertama. Tulis jawabannya di bawah. Di bawah sini, lembar di bawahnya. Tulis jawaban nomor 1. Langsung diisi. Jelaskan karakteristik yang membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang pertama apa? Ya, di bawah situ. Jawab langsung. Bagaimana, ada yang tidak jelas? Jadi? Ya. Nomor 1. Jelaskan karakteristik yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Yang tadi kita telah melakukan observasi. Diisi saja di situ langsung. Pasti tahulah bedanya makhluk hidup dan makhluk tak hidup, tak? Iya, karena kita melakukan semua yang namanya aktivitas hidup. Jadi kita tahu. Oh, hidup itu ternyata dikatakan hidup tuh begini, begini, begini. Oh, kalau begini tuh berarti sudah mati. Jadi dia masuk di makhluk tak hidup. Apalagi, apa yang Umi lakukan di rumah? Nah, sampai ke sekolah. Aktivitas apa saja? Kira-kira itu aktivitas hidup kah tidak? Nah, itu ditulis. Apa, diisi. Nomor 1 sudah, lanjut kedua. Identifikasi benda-benda berikut, apakah termasuk makhluk hidup atau benda mati, dan berikan alasannya. Yang pertama ada padi. Yang bagian A-nya padi, bagian B-nya burung, C-nya pulpen, D-nya meja. Nah, dari 4 ini, ya, yang mana nah? Mana? Nah, guru lihat. Jelaskan karakteristik yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Tidak usah ditulis lagi soalnya. Langsung dijawab saja. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri pertamanya apa? Makhluk hidup, ciri-ciri pertamanya apa? Ini. Nah, makhluk tak hidup, dia tidak bisa apa? Ini. Bisa? Bisa? Bisa, harus bisa karena sudah diberikan tadi. Oke, begitu Mi, bagus. Identifikasi benda-benda berikut, apakah termasuk makhluk hidup atau benda mati? Berikan alasannya. Jadi di sini ada padi, burung, pulpen, dan meja. Padi masuk apa? Nah, alasannya kenapa dia dikatakan sebagai makhluk hidup? Itu. Terus apa lagi? Burung dikatakan apa? Nah, kenapa makhluk hidup? Terus pulpen dikatakan apa? Nah, kenapa alasannya? Jadi semuanya harus diberikan alasan. Ayo cepat dibuat. Ya, waktu 5 menit lagi. Ayo. Bu guru yakin kalian bisa, karena tadi kalian sudah melakukannya. Mana nak? Sudah, ya Bu guru baca saja yang ini lagi. 2 selesai. Iya. Ya.
Ini jawab ini, jelaskan karakteristik yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Tulis jawabannya di sini. Makhluk hidup apa? Dia melakukan apa saja? Mendo makan kah tidak? Ibu guru tanya, Mendo makan kah sing? Makan. Meja makan kah tidak? Nah, Mendo bernafas kah tidak? Coba Mendo tutup begini barang 2 jam, kira-kira mati kah tidak? Mati toh. Mendo bernafas kah tidak? Meja bernafas kah tidak? Nah, itu nanti ditulis ciri-cirinya di situ. Oh, berarti katong manusia tuh katong melakukan ini. Makhluk hidup ini, katong manusia masuk dalam makhluk hidup. Jadi kita makhluk hidup melakukan ini. Kita makan, apalagi. Itu kita dari sekolah sampai ke sini, kira-kira main hilang, tutup mata langsung sampai ke sekolah atau dengan apa? Nah, berarti Mendo melakukan apa? Mendo kenapa? Bergerak. Oke? Bisa? Bisa. Ayo. Diisi di situ Mendo, ciri-ciri makhluk hidup, tulis. Tulis yang pertama sini Mendo. 1, makhluk hidup. Makhluk hidup. Ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup. Jangan. Kalau untuk soal kedua, identifikasi benda-benda berikut apakah termasuk makhluk hidup dan benda mati. Berikan alasannya. Itu bukan disilang. Tetapi yang tadi sudah Ibu Guru jelaskan. Lihat sini yang Ibu Guru jelaskan. Jadi di sini ada 4. Padi. Makhluk hidup kah tidak? Nah, kalau dia hidup, berarti alasannya kenapa? Kenapa sih sampai Safi bilang bahwa padi adalah makhluk hidup? Karena dia apa? Nah, itu diisi di situ alasannya. Oke, bisa? Bisa Safi? Yang lainnya bisa? Nomor 3. Waktu tinggal 3 menit. Bisa? Ciri-ciri makhluk hidup. Mana ciri bergerak dan bernafas? Terus apa lagi? Makan? Tidak? Mendo tidak makan? Nah itu. Nah. Apalagi Safi? Sudah Rizky? Umi sudah. Mana Alvin? Kalau mengalami kesulitan dalam membaca soalnya, langsung tanyakan kepada Bu Guru, jangan kepada teman. Mana nak? Ini saja yang dijawab. Contohnya padi, masuk makhluk hidup kah tidak? Padi masuk makhluk hidup kah? Makhluk hidup. Alasannya apa? Tulis di situ. Itu yang diminta alasannya. Bagaimana Ari? Ini enggak usah, yang ini aja. Diisi. Sudah? Oke, yang sudah bisa dikumpulkan di depan. Yang sudah bisa dikumpulkan. Oke, yang lain? Oke, bisa dikumpulkan sudah. Ayo. Ayo sudah. Iya, sudah? Ibu Guru saja ini. Oke, sudah Alvin? Sudah, siapa apa mau Ibu Guru mau diakhiri. Siapa pasti masalah. Oke, Mendo, ayo. Oke. Safi. Oke, semuanya sudah selesai. Sudah semua? Oke, sudah. Jadi sebelum Ibu Guru akhiri, di sini kita kembali Ibu Guru refleksi kembali tentang materi kita, yaitu ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak
hidup. Jadi makhluk hidup, Ibu Guru ulangi lagi sebelum ditutup. Jadi makhluk hidup itu yang pertama dia kenapa melakukan aktivitas apa? Dia bisa bernafas. Seperti kita toh bisa bernafas. Yang kedua bisa bergerak. Alhamdulillah kita semua dapat bergerak. Yang ketiga bisa berbicara. Umi bilang tumbuhan juga tidak bisa berbicara toh. Nah, jadi Umi ambil itu ciri dari manusia toh. Yang selanjutnya apa lagi? Bisa tumbuh. Kata Rizky bagus. Jadi bisa bertumbuh. Yang kita masih kecil, misalnya masih bayi, kita bisa tumbuh menjadi dewasa. Toh seperti sekarang ini. Dulu Rizky waktu masih SD, palingan tingginya masih segini toh. Tiba-tiba sudah SMP, sudah tinggi lagi, naik lagi 2 jengkal, terus sudah tambah ganteng. Toh itu artinya Rizky tumbuh. Jadi mukanya bisa berubah. Umi yang dulunya masih ingus meleleh-meleleh, tahu Umi? Waktu masih kecil, sekarang Umi sudah cantik, sudah tahu oh pakai ini, oh pakai parfum ini, oh. Jadi itu Umi sudah mengalami pertumbuhan. Itu contohnya makhluk hidup pada kita manusia. Bisa? Oke, jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Kita diberikan kesehatan. Di makhluk hidup yang lain, kita manusia yang paling sempurna dibandingkan dengan tumbuhan dan hewan. Hewan dia pakai pakaian kah? Tidak. Kita masih menggunakan pakaian karena kita punya akal berpikir, toh. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Cara kita bersyukur dengan apa? Dengan cara apa? Menjaga apa yang ada dalam diri kita tanpa mau merubah. Misalnya kalau sudah seperti ini jangan terlalu dirubah-rubah lagi, toh. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Mungkin itu saja yang dapat Ibu Guru paparkan untuk materi kita di pagi hari ini. Kita akan lanjutkan di materi berikut lagi. Semoga kalian semua sehat supaya kita dapat berjumpa di hari Kamis ya. Ibu Guru punya jam lagi ya di hari Kamis. Oke, sehat? Siap untuk kita pulang. Satu orang baca doa dulu untuk kita istirahat. Akhiri dengan doa lagi supaya kita semuanya bisa kembali dengan sehat-sehat. Al-Fatihah supaya kita pulang. Terima kasih Ilham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.